Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utari Imrotun Soleha dengan NIM 2152111192 dari kelas MBS 6G. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan bisnis plan kelompok saya, yaitu kelompok 4, yang berjudul Kedai Minyonya. Oke, langsung saja. Yang pertama ada pendahuluan. Pasti bertanya nih, apa itu kedai minyonya? Nah, kedai minyonya ini adalah usaha kuliner yang berlokasi di Gata Jalan Colomadu Karanganyar. Nah, usaha ini tuh didirikan oleh 7 pemilik. Kemudian kedai minyonya ini menawarkan olahan mie dengan kualitas yang baik, dengan berbagai level kepedasan serta berbagai topping yang menarik. Nah, produk ini itu dirancang untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang mencari pengalaman kuliner yang unik dan memuaskan. Nah, kemudian yang selanjutnya ada visi dan misi. Di kedai minyonya ini ada visi dan misi yang harus dikerjakan. Yaitu yang pertama ada misi. Nah, misi dari kedai minyonya ini menyediakan mie yang berkualitas tinggi dengan berbagai varian topping dan level kepedasan yang inovatif untuk memenuhi keinginan konsumen. Kemudian juga ada visi yang kami jalankan, yaitu visi dari kedai minyonya itu sendiri fokus pada kualitas produk dan pengembangan varian rasa, kemudian meningkatkan branding dan mengenalkan inovasi mie dengan varian level kepedasan. Slide selanjutnya yaitu ada profil perusahaan. Usaha ini didirikan pada tahun 2024. Perusahaan ini merupakan bisnis yang bergerak dalam bidang kuliner yang bernama Kedai Minyonya. Bisnis ini didirikan karena dengan melihat potensi pasar yang besar di sektor makanan mie yang pedas di Indonesia. Dikarenakan menurut survei, 93,6% masyarakat Indonesia itu menyukai makanan pedas, sedangkan 6,4% sisanya tidak terlalu suka makanan pedas. Nah, hal itu yang mengacu atau yang mendorong kami untuk mengembangkan inovasi dengan menyediakan sebuah menu yang cocok dengan selera konsumen Indonesia. Nah, Kedai Minyonya ini mengacu pada varian mie pedas yang ditawarkan dengan tingkat kepedasan yang berbeda. Misalnya mie dengan level kepedasan rendah, sedang atau tinggi, sehingga konsumen dapat memilih tingkat kepedasan sesuai dengan preferensi mereka. Nah, kemudian ada perjalanan bisnis dari Kedai Minyonya ini sendiri, yaitu dimulai dari awal tahun 2024, yang pertama bulan Januari. Bulan Januari kita grand opening, yaitu dengan melakukan kampanye promosi berupa voucher gratis untuk 10 pelanggan utama. Kemudian di bulan Februari kita melakukan kerjasama dengan influencer dan promosi di beberapa platform media sosial. Kemudian ada yang bulan Maret kita melakukan pengembangan menu dengan melakukan program loyalitas pelanggan yang menawarkan poin setiap pembelian. Lalu yang terakhir di bulan Mei kita menganalisis data untuk memahami pola pembelian pelanggan dan berkolaborasi dengan platform delivery order seperti Shopee, Shopee Food, GoFood, dan Grab. Lalu berikutnya ada struktur organisasi di perusahaan kami. Yang pertama ada direktur, itu ada saya sendiri yaitu sebagai direktur. Kemudian ada administrasi keuangan yaitu dipegang oleh Wira Fitra. Kemudian ada divisi produksi yang dipegang oleh Feby Mega. Kemudian ada divisi pemasaran yang ditanggung jawab oleh Rahma Miftahul Maqwa. Lalu ada divisi operasional yang ditanggung jawab oleh Ivana Safety. Dan kita juga ada staff yaitu ada Nurhma Dinda dan Devi Silawati. Oke, slide selanjutnya yaitu ada lokasi kedai. Nah, lokasi kedai ini kita bisa dilihat dari PPT berikut. Nah, kedai ini terletak di Karanganyar, yang tepatnya di daerah Gata Jalan Colomadu. Kita menggunakan ruko yang kosong untuk kedai. Slide selanjutnya yaitu ada latar belakang pengembangan produk minyonya ini. Adanya tren makanan olahan instan di berbagai kalangan, khususnya di mahasiswa ataupun pelajar, membuat makanan ini memiliki ketertarikan tersendiri dalam dunia kuliner. Kedai minyonya ini menyajikan suatu olahan mie dengan berbagai tingkat kepedasan yang dapat dinikmati. Kedai minyonya ini dapat dikonsumsi oleh segala usia serta menggunakan bahan-bahan yang berkualitas.
Kemudian ada analisis SWOT. Yang pertama ada strengths. Strengths di kedai menyonya ini berupa rasa mie yang khas, kemudian ada tingkat kepedasan yang bervariasi, ada juga harga terjangkau, lalu porsi yang besar, lokasi yang strategis, dan pelayanan yang ramah. Yang kedua yaitu ada weakness. Weakness di kedai menyonya ini berupa persaingan yang ketat, alat produksi yang sederhana, kemudian ada tempat yang terbatas, dan ketergantungan pada karyawan. Lalu yang ketiga ada opportunity. Opportunity di kedai menyonya ini yaitu meningkatnya permintaan, lalu ada juga jangkauan pasar yang semakin luas, ada pengembangan menu yang baru, dan bekerja sama dengan influencer. Itu termasuk opportunity di kedai menyonya. Lalu yang terakhir ada trades. Trades di kedai menyonya ini antara lain kenaikan harga bahan baku, ada juga persaingan baru, lalu perubahan tren kuliner. Itu yang menyebabkan trades di kedai menyonya ini sendiri. Kemudian ada analisis kompetitor. Kami menganalisis kompetitor dari berbagai aspek. Yang pertama itu ada produk. Produk kami itu memiliki level kepedasan 1-8. Nah, yang kompetitor pun juga memiliki level kepedasan yang tinggi. Kemudian dari aspek harga, kami memiliki aspek harga yang terjangkau mulai dari 13.000, sedangkan kompetitor itu dimulai dari harga 15.000. Lalu ada distribusi. Distribusi ini kita belum memiliki cabang, sedangkan yang kompetitor itu sudah memiliki cabang. Lalu ada pemasaran. Kita menggunakan pemasaran melalui media sosial dan word of mouth, sedangkan dari kompetitor sendiri itu melalui influencer dan media sosial. Yang terakhir kita juga melihat dari aspek inovasi. Nah, dari kedai menyonya ini kita memiliki inovasi dari menu yang baru setiap beberapa bulan. Sedangkan dari kompetitor itu belum memiliki inovasi produk, tetapi dari inovasi nama. Kemudian ada segmentasi pasar, yang itu dibagi menjadi 3. Ada segmentasi, targeting, dan positioning. Segmentasi itu terdiri dari segmentasi geografis, yaitu semua masyarakat. Lalu ada segmentasi demografis, itu semua konsumen yang berada di dekat lokasi, terutama anak muda. Lalu ada segmentasi psikologi, yaitu masyarakat yang menyukai tren yang sedang hangat di media sosial, terutama anak muda. Lalu yang kedua ada targeting. Target kita yaitu masyarakat umum, baik lelaki maupun perempuan dari semua umur, menjadi target konsumen bagi kedai menyonya. Yang ketiga ada positioning. Olahan mie yang berinovasi dengan berbagai level kepedasan itu menjadi positioning di kedai menyonya. Lalu ada juga menu baru yang belum ada sebelumnya dengan rasa yang bervarian. Lalu ada varian menu dengan nama yang unik. Yang terakhir juga ada kualitas yang terjamin dan bermutu. Kemudian ada analisis pelanggan. Yang pertama yaitu jenis pelanggan. Kami itu memilih pelanggan dimulai dari remaja, anak sekolah, mahasiswa, dan semua umur. Kemudian karakteristik pelanggan yang kami lihat yaitu pelanggan yang menyukai makanan cepat saji dan makanan yang tren di media sosial. Lalu kebutuhan pelanggan, kita memberikan makanan yang menyehatkan seperti mie homemade dan harga yang murah. Lalu yang terakhir ada hal yang harus diperhatikan dalam analisis pelanggan, yaitu yang pertama menyajikan level kepedasan sesuai dengan lidah remaja. Level kepedasan yang dimaksud ini tidak menyiksa dan fasilitas yang aman. Oke, selanjutnya ada bisnis model kanvas. Dimulai dari key partners. Kedai menyonya ini menjalin kerjasama dengan pemasok bahan baku yang dilihat dari kualitas, seperti contoh mie, yaitu kita menggunakan mie kuning. Lalu kita juga melihat ayam dan kulit pangsit. Lalu kita juga kerjasama dengan platform delivery online seperti Shopee, Food, GrabFood, dan GoFood. Lalu kita juga bekerja sama dengan supermarket dan pasar tradisional. Lalu ada key activities. Key activities ini kita menyonya menyajikan makanan dengan porsi yang pas dan besar yang mengenyangkan untuk memuaskan pelanggan. Lalu juga ada key research. Key research ini kita dimulai dari modal usaha, resep produk menyonya. Lalu ada aplikasi keuangan dan kasir, kemudian ada freezer dan lemari es, dan masih banyak lagi. Kemudian dilihat dari value profession. Yang pertama ada mie pedas dengan cita rasa khas yang manis, asin, gurih, dan autentik kedai menyonya. Lalu ada harga menyonya ini yang relatif terjangkau, yang dibandingkan dari pesaingan itu berbeda jauh. Lalu ada juga kita memiliki pelanggan yang ramah,
dan membantu, dan masih banyak lagi. Lalu kemudian dilihat dari customer relationship, itu kita ada pelanggan yang sering membeli akan mendapatkan poin yang dapat ditukar dengan hadiah. Lalu kita juga ada promo diskon pada momentum tersendiri tertentu, dan kita juga ada gratis es teh pada hari Jumat. Oke, kemudian ada channel dari kedai menunya ini, yaitu pelanggan yang bisa langsung ke kedai menunya. Kemudian ada juga kita bekerjasama dengan Shopee Food, GoFood, dan GrabFood. Lalu kita juga bisa take away, dan kita juga berchannel dengan WhatsApp Business. Lalu customer segment, dari geografis sendiri, semua masyarakat mulai dari anak sekolah hingga orang yang bekerja. Kemudian segmen demografis itu semua kalangan anak muda, remaja yang lokasinya berdekatan dengan kedai menunya ini sendiri. Lalu ada segmentasi psikolog, itu masyarakat terutama dengan anak muda yang menyukai tren hangat di media sosial. Kemudian ada konstruktor yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya operasional, biaya depresiasi peralatan dan kendaraan, lalu juga ada biaya sewa tempat dan biaya promosi. Yang terakhir kita ada revenue stream, yaitu ada pendapatan penjualan dari kedai minyonya sendiri, yaitu dari varian mie, ada mie julid dan mie tobat. Lalu ada pendapatan dari penjualan aneka minuman dan pendapatan dari take away atau delivery order. Kemudian marketing mix dari kedai minyonya ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama produk dari minyonya ini ada 2 varian produk mie. Yang pertama ada mie tobat, itu menyajikan sensasi asin dan gurih. Kemudian juga ada varian mie julid dengan rasa manis dan pedas sesuai dengan level kepedasan yang diinginkan. Lalu kita juga menyediakan berbagai topping, yaitu antara lain ada mie suwir, mie cincang, dan berbagai topping lainnya. Kita juga menyediakan aneka minuman saset yang bisa diminum. Lalu kemudian yang kedua ada price di sini kita yang pertama ada mie julid level 1 sampai 4 itu dengan harga 13.000. Lalu ada mie julid level 5 sampai 8 itu dibanderol harga 15.000. Lalu ada juga mie tobat dengan harga 12.000. Kita juga menyediakan paket hemat, yaitu berupa 1 varian dan 1 esta itu dengan harga 15.000. Kita juga ada diskon 10% dengan pembelian minimal di atas 100.000. Lalu yang ketiga ada place. Kita berlokasi di Colomadu, Gajahan Colomadu, Karanganyar, dan bertempat yang strategis dengan desain klasik yang mewah dan ruang indoor dan outdoor. Lalu yang terakhir ada promosi ini kita melakukan promosi word of mouth atau mulut ke mulut. Lalu kita juga ada promosi di media sosial, dan kita juga melakukan promosi dengan diskon yang spesial. Kemudian ada RAB dan timeline. RAB di kedai menunya ini sekitar 30 juta. Kemudian timeline yang kami lakukan yaitu dimulai dari bulan Januari sampai Juni itu kita memvalidasi produk. Lalu pada bulan Juli kita membangun kedai kita dimulai dari ruko yang kosong. Lalu di bulan Agustus kita mencari peralatan yang dibutuhkan, dan bulan Agustus juga kita mulai produksi karena sudah mempersiapkan semua alat bahan. Kita yang memproduksi itu mulai bulan Agustus sampai Desember. Kemudian ada produk, bisa dilihat di slide berikut. Ini adalah foto produk kami. Ada 2 varian menu, yaitu mie tobat dan mie julid dengan harga dimulai dari harga Rp12.000 saja. Kemudian ada analisa lokasi. Nah, rencana pembangunan kedai menunya ini terletak pada daerah Gatang Gajahan Colomadu. Nah, dengan luas tanah atau lokasi itu 100 kali 50 meter dengan tersedianya parkir yang memadai. Lalu juga ada saluran pembuangan air yang lancar dan udara yang bersih. Kemudian ada potensi pendapatan. Jadi pendapatan dari kedai menunya ini tuh 100% sahamnya kepemilikan sendiri. Karena dari mulai penambahan varian yang bervariasi itu akan meningkatkan potensi laba dan omset. Lalu juga tempat yang sejuk, nyaman, itu juga akan meningkatkan jumlah kunjungan dan berdampak pada omset dan laba pendapatan dari kedai menunya ini. Kedai menunya ini memiliki laba senilai Rp42.128.300, di mana target penjualannya itu 30 porsi mie julid dan 5 porsi mie tobat. Jika penjualan selama setahun sesuai dengan target, maka PEP
per unitnya, yaitu 33.407 porsi dalam setahun. Nah, usaha ini dapat mengembalikan modal dalam jangka waktu 3 bulan saja. Nah, resiko dalam bisnis kedai minyak ini ada beberapa aspek. Yang pertama ada resiko usaha dari bidang operasional, sumber daya manusia, dan kompetitor. Lalu dilihat dari resiko investasi, itu adanya sistem bagi hasil. Kemudian ada juga resiko likuiditas, itu bagaimana jika tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendek yang telah direncanakan. Lalu yang terakhir juga ada resiko penjualan, yaitu bisa juga dari mengalami kerugian kedai minyonya. Mitigasi di kedai minyonya ini sendiri yaitu ada menjalin kerjasama, pelatihan terprogram, manajemen efisien, menonjolkan keunikan produk, dan kita juga menyusun arus kas, cadangan kas, dan mengelola utang. Kita juga menyusun anggaran, lalu kita juga melakukan model bagi hasil dan pengembangan sumber pendapatan. Dan kita juga meningkatkan pemasaran dan analisis penjualan serta harga yang pas dan ulasan pelanggan. Baik, terima kasih. Itulah presentasi dari hasil bisnis plan kelompok saya. Apabila banyak salah kata dalam presentasi, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.